Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Bertemu lagi di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Suatu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini, sambil menikmati kebersamaan dengan keluarga, mempersiapkan makan malam. Saya mau mengajak kita semua sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Karena di masa-masa yang sulit ini kita perlu menumbuhkan iman kita, saudara, untuk kita bisa menghadapi setiap masalah dengan benar. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak kita berdoa terlebih dahulu. Dimanapun saudara saat ini sedang berada, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia, Tuhan juga yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang sudah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Hidup kami adalah milik Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Dan kalau Tuhan izinkan kami masih ada sampai saat ini, kami percaya karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Sore hari yang indah ini kami naikkan syukur atas semua pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, yang memberikan hikmat kepada kami, untuk kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah kesulitan itu masalah atau kesempatan. Kesulitan itu masalah atau kesempatan. Nah, kita akan melihat bagaimana kita melihat kesulitan itu. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11. Tentu kita akan baca nanti, kalau saudara punya waktu di rumah, saudara bisa membacanya sampai ayat 58. Mulai dari ayat 1. Tapi saya hanya berikan pengantar di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopang tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesah tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya.
Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika ada seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sangat susah dan dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia merasa lelah menghadapi kesulitan hidupnya yang dijalaninya, dan tampaknya masalah selalu datang bertubi-tubi. Selesai satu masalah, datang masalah yang lain lagi. Itulah curhatannya kepada sang ayah. Sang ayah yang seorang koki kemudian mengajak anak perempuannya ini ke dapur, saudara. Ia mengambil 3 buah panci dan mengisinya dengan air serta meletakkannya di atas api. Setelah ketiga panci mulai mendidih, ia meletakkan sebuah kentang ke dalam panci yang pertama, telur kepada panci yang kedua, dan biji kopi kepada panci yang ketiga. Sang ayah kemudian duduk dan diam, menunggu tanpa mengucapkan satu kata pun kepada putrinya. Putrinya yang tidak sabar dengan apa yang dilakukan ayahnya mulai mengeluh, tampak gusar dan gelisah sambil bertanya dalam hatinya, apa yang akan dilakukan ayah? Setelah kurang lebih 20 menit berlalu, sang ayah mematikan kompor. Dia mengambil kentang dari panci dan meletakkannya ke dalam mangkok. Lalu mengambil telur dan meletakkannya dalam mangkok yang lain. Dia kemudian menyendok kopi dan menuangkannya dalam sebuah cangkir. Pandangan sang ayah beralih kepada putrinya dan ia bertanya, "Putriku, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawab putrinya dengan terburu-buru dan setengah hati. "Lihat lebih dekat," kata sang ayah, "dan cobalah menyentuhnya," katanya. Dia melakukan dan menyadari bahwa kentangnya telah berubah menjadi lembut. Sang ayah kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, dia mengamati telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi dalam gelas dan tercium aroma yang harum dan membuat anak perempuannya tersebut tersenyum kepada ayahnya. Lalu sang putri bertanya, "Apa arti semuanya ini? Apa arti semuanya ini?" Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama, tantangan yang sama pada air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda.
kentang yang keras saat dimasukkan ke dalam air mendidih menjadi lunak dan lembut. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis yang melindungi cairan di dalamnya, saat dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telur menjadi keras. Menjadi keras. Namun biji kopi yang unik, setelah mereka terkena air mendidih, biji tersebut mengubah warna air dan menciptakan sesuatu aroma baru. Menciptakan aroma baru. Tipe yang mana dirimu, katanya? Kalau dilihat dari ketiga benda ini, kamu termasuk bagian yang mana? Apakah kentang yang keras, begitu kena air mendidih langsung lembut, atau telur yang tipis dan rapuh, di dalamnya cairan, begitu kena air mendidih dalamnya langsung keras? Atau tipe kopi yang dimasukkan kepada air mendidih, kopinya nggak berubah, tetapi kopi itu menciptakan air menjadi berubah warna dan mengeluarkan aroma yang sedap. Kamu tipe yang mana, katanya? Kamu tipe yang mana? Dalam kehidupan, banyak hal terjadi di sekitar kita, kata sang ayah. Tetapi satu-satunya yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi dalam diri kita. Dunia ini akan terus berubah, dan kita tidak akan pernah bisa menghambat perubahan itu. Tapi masalahnya bukan di perubahan dunia ini. Apa yang terjadi pada dirimu ketika dunia ini sedang menuju perubahannya? Tipe yang mana kamu, katanya? Ketika datang sebuah kesulitan, bagaimana reaksi kita? Apakah kesulitan yang datang akan membuat kita lemah, keras hati, atau menyebabkan kita berubah menjadi sesuatu yang berharga? Kata sang ayah. Sebuah pelajaran yang sangat berharga, katanya menyimpulkan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang Anda temukan. Kebahagiaan itu bukan ditemukan. Kebahagiaan itu sesuatu yang kita ciptakan, katanya. Kita ciptakan. Jadi bukan dunia luar yang membuat kita bahagia, tapi kita sendiri yang menentukan kita bahagia. Itulah kesimpulan dari sang ayah ketika menghadapi putrinya yang mengeluh dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita menyikapi setiap kesulitan akan menentukan kualitas hidup kita. Dan kualitas hidup kita akan sangat menentukan masa depan kita. Kualitas hidup kita sangat menentukan masa depan kita. Hal itulah yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi antara orang Israel, Saul beserta tentara-tentaranya dan penduduk Israel, dengan seorang anak muda yang masih kemerah-merahan yang bernama Daud. Mereka semua menghadapi kesulitan yang sama. Tetapi cara mereka melihat kesulitan, cara mereka meresponi kesulitan, itu berbeda. Sehingga sikap mereka pun berbeda. Karena sikap mereka berbeda, maka nasib mereka pun
Berbeda. Saya percaya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Tuhan mengasihi setiap manusia. Memang Tuhan punya anugerah khusus kepada setiap masing-masing. Tetapi prinsipnya Tuhan tidak pernah pilih kasih. Terus yang membuat perbedaan itu di mana? Yang membuat perbedaan itu adalah bagaimana kita melihat setiap peristiwa dan bagaimana kita meresponi setiap peristiwa. Hari-hari ini saudara, kita semua mengalami masa-masa yang bisa dibilang cukup mencekam lah ya. Tapi kita bisa lihat reaksi masyarakat, reaksi anak-anak Tuhan itu bisa macam-macam. Dan itu akan menentukan sikap-sikapnya. Ada teman saya menyikapi COVID-19 ini biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak ada masalah, saudara. Ada yang khawatir berlebihan. Ada yang bijaksana. Tentu itu akan menentukan kebahagiaan dirinya. Itu akan menentukan produktivitas dirinya. Dan itu akan menentukan seluruh tatanan hidupnya. Apa yang kita temukan di dalam pembacaan kita tadi, saudara, di 1 Samuel, di kitab 1 Samuel 17, kita menemukan suatu saat terjadi sebuah peperangan, saudara, antara orang Israel dan orang Filistin. Orang Filistin berkumpul di Soko, di tanah Yehuda. Sementara Saul dan orang-orang Israel berkumpul di lembah Tarbantin, sedang mengatur barisan perang. Mereka sedang siap-siap berperang, saudara. Berperang. Memang orang Filistin ini merupakan salah satu musuh bebuyutan dari orang Israel memang, saudara. Orang Filistin ada di bukit yang satu, sementara orang Israel di bukit yang lain. Di antara mereka ada lembah. Ada lembah. Di tengah-tengah persiapan perang itu, tampillah seorang pendekar dari orang Filistin. Tampil, saudara. Nama pendekar itu adalah Goliat dari Gat. Dia orang unggulan dari orang Filistin, saudara. Tingginya dikatakan sekitar 3,2 meter, saudara. Kalau dibuat di dalam bentuk meter itu lebih kurang 3,2 meter. 6 hasta sejengkal itu 3,2 meter. Saudara bayangkan, manusia tinggi besar 6 hasta sejengkal itu sekitar 3,2 meter. Dia berteriak-teriak menantang orang Israel. Dia bilang, kita gak usah perang lah. Cukup saya mewakili Filistin, silakan utus satu mewakili Israel. Kalau saya kalah, kami akan menjadi hamba kalian. Kalau utusan orang Israel itu kalah, kalian harus menjadi hambanya kami. Goliat tampil dengan ketopang tembaga di kepalanya, baju jira bersisik, penutup kakinya dari tembaga, bahunya memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, Alkitab katakan. Mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. Jadi memang cukup gagah lah Goliat ini, saudara.
tinggi, besar, gagah. Dan dia berteriak-teriak. Kalau saudara baca nanti, 40 hari dia teriak-teriak menantang saudara. 40 hari. Orang Israel hidup dalam ketakutan saudara. Ancaman Goliat pada Saul dan tentara Israel seperti ini. Coba perhatikan. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang dari barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Wow, sebuah tantangan yang luar biasa saudara. Yang penuh keberanian dan kepercayaan diri. Dan ini menentukan nasib sebuah bangsa. Jadi tantangan ini bukan cuma menentukan nasib satu orang, ini menentukan nasib sebuah bangsa. Goliat akan menentukan nasib orang Filistin, sementara perwakilan dari Israel menentukan nasib orang Israel. Bapak Ibu, hari-hari ini kita butuh orang-orang yang tampil sebagai pahlawan untuk menentukan nasib orang-orang di sekitarnya. Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang bukan penakut, yang berani, tapi keberaniannya bukan ngawur, saudara. Dan itu mungkin akan menentukan nasib keluarganya, menentukan nasib kotanya, menentukan nasib bangsanya, saudara. Lagi dibutuhkan. Itulah yang terjadi antara Filistin dan orang Israel. Ternyata saudara, tantangan dari Goliat ini diresponi dengan cara yang salah oleh Saul dan tentaranya. Ketika ada masalah, seharusnya Saul lah yang tampil di sana, saudara. Karena Saul adalah pemimpin, dia raja, dia yang bertanggung jawab atas bangsanya. Pemimpin harus tampil yang bertanggung jawab atas bangsanya. Kepala rumah tangga harus tampil. Jangan kalau ada masalah, istri yang disuruh maju, anak yang disuruh maju. Pemimpin perusahaan harus tampil, bertanggung jawab atas karyawan. Pemimpin sebuah kota harus tampil bertanggung jawab atas kota itu. Tetapi faktanya saudara, saat itu Saul yang merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas negerinya, atas bangsanya, Alkitab mengatakan dia cemas dan takut. 1 Samuel 17 ayat 11 mengatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat takut. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, reaksi kita saat menghadapi kesulitan itu sangat menentukan kita menang atau kalah. Kalau kita sudah panik, kita sudah takut, udah kita kalah. Menurut info yang saya dengar,
dari media sosial, media televisi, dari ahli-ahli virologi, mereka mengatakan gini, saudara. Sebenarnya COVID-19 ini tidak membunuh, dia bilang. Tidak membunuh. Virus corona ini tidak membunuh. Tetapi kenapa banyak orang mati, dia bilang. Kemungkinan besar ketika mereka dinyatakan kena virus corona, mereka kan diisolasi sendiri dan mandiri. Mereka mulai mengalami stres, takut, cemas yang berlebihan. Ketika mereka mengalami itu, maka antibodi mereka itu lemah, dan itulah akhirnya yang membuat mereka nggak bisa mengalahkan virus yang menyerang mereka. Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu menyikapi setiap permasalahan dengan tenang. Ketika Saul dan tentaranya mendengar ancaman orang Filistin, mereka cemas hati dan sangat takut, saudara. Kitab Amsal pasal 24 ayat 10 bilang gini, saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kecillah kekuatanmu. Di masa-masa sulit, kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak tawar hati. Supaya ketakutan itu tidak membelenggu hidup kita, sehingga kita nggak punya kekuatan, saudara. Saya sudah pernah sharingkan, saya bagikan di beberapa waktu yang lalu, ketika pertama kali COVID ini masuk ke Indonesia dan mulai menyebar ke berbagai kota, 3 hari saya dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa. Karena memang istri saya orang medis, adik saya yang tinggal di rumah saya kerja di rumah sakit. 3 hari itu saya nggak bisa tidur, saudara. Sampai akhirnya Tuhan bilang gini, kamu harus bangkit, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, kamu bantu puskesmas untuk menyediakan APD. Saya nggak punya uang, saya bilang sama Tuhan. Itu urusanku, saya yang menyediakan, dan puji Tuhan. Ketika rasa ketakutan itu kita lawan, saudara. Kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Maka kita bisa melihat hari depan. Saul dan tentaranya, mereka tawar hati, cemas dan sangat ketakutan. Sehingga mereka melihat Goliat sebagai masalah yang sangat menakutkan. Mereka melihat Goliat itu lebih besar dari segalanya. Sampai mereka sudah tidak mampu lagi melihat kebesaran Tuhan. Saul sudah tidak mampu lagi melihat kebesaran Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini sudah tidak mampu lagi melihat kebesaran Tuhan. Seolah-olah virus yang sangat kecil ini, yang tidak kelihatan ini, lebih besar dari Tuhan. Saking kecilnya dia, kita nggak bisa lihat, saudara. Sama juga dengan Tuhan. Saking besarnya Tuhan, kita nggak bisa lihat. Fokus kita kemana? Apakah virus yang sangat kecil yang tidak terlihat itu? Atau kita fokus kepada Tuhan yang maha besar yang tidak bisa juga kita lihat? Itu akan menentukan respon kita. Itu akan menentukan tindakan-tindakan kita. Kenapa Saul sampai nggak mampu lagi melihat Tuhan, saudara? Kenapa Saul sampai hidup ketakutan terhadap Goliat?
Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, akhirnya kita menemukan kenapa Saul sampai seperti itu, saudara. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14, saudara. 1 Samuel ayat 16 sampai 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Pemberontakan Saul, ketidaktaatan Saul kepada Tuhan, itu membuat roh Tuhan undur dari dia. Sehingga ketika roh Tuhan undur dari Saul, maka dia melihat masalah itu sangat besar. Oleh karena itu, saudara, jangan biarkan roh Tuhan undur dari kita. Jangan biarkan Roh Kudus itu undur dari kita. Izinkan hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan. Izinkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa melihat masalah dengan porsi yang tepat. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan melihat masalah itu terlalu besar. Karena itu bangunlah keintiman dengan Tuhan. Bangunlah relasi yang intim dengan Tuhan. Supaya hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan. Ketika kita dipimpin oleh roh Tuhan, saya percaya kita akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh akal kita sendiri, kemauan kita sendiri, suka-suka kita sendiri, maka masalah kecil akan menjadi besar bagi kita. Kecil menjadi besar. Itulah yang dialami oleh Saul. Roh Tuhan undur dari dia. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat, dia ketakutan, saudara. Ketakutan. Fokusnya bukan lagi kepada Tuhan yang maha besar, tapi fokusnya kepada Goliat. Kita sekarang lihat bagaimana reaksi Daud. Saat itu Daud masih sangat muda, saudara. Alkitab katakan pipinya masih kemerah-merahan. Daud bukan seorang panglima perang, bukan seorang tentara. Saul bukan. Dia hanyalah seorang anak muda yang masih imut-imut, sedikit amit-amit, saudara. Imut-imut, sedikit amit-amit karena dia kepedean, saudara. Yang hanya dipercayakan menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. 2-3 ekor kambing domba. Dan kelihatannya Daud ini orang yang tidak dianggap oleh orang tuanya, saudara. Artinya bukan orang yang diunggulkan. Saat kakak-kakaknya dipercayakan untuk menjadi tentaranya Saul, dia hanya dipercayakan 2-3 ekor kambing domba. Daud ini agak sedikit tersisih dari keluarganya, saudara. Makanya satu saat dia pernah berkata gini, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tapi engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Karena memang Daud ini seolah-olah tidak dianggap. Makanya ketika Nabi Samuel ingin mengangkat raja dari anaknya Isai, papanya mempertontonkan semua kakak-kakaknya Daud, abang-abangnya. Tapi Daud tidak ditunjukkan, saudara. Daud itu tidak ditunjukkan karena dia tidak diperhitungkan, saudara. Mungkin saudara sama seperti Daud. Engkau tidak diperhitungkan di keluargamu, engkau tidak diperhitungkan di tempat kerjamu, engkau tidak diperhitungkan di lingkunganmu. Tetapi kalau kita benar, Tuhan perhitungkan kita, saudara. Lihat,
Saat kakak-kakaknya yang dibangga-banggakan oleh papanya, saudara, dibangga-banggakan oleh orang tuanya, melihat Goliat begitu takut, saudara. Tetapi ada seorang anak muda yang tidak dianggap. Dan kehadirannya di sana sekelihatannya kayak kebetulan, saudara. Dia disuruh papanya ngantar makanan kepada abang-abangnya, kepada kakak-kakaknya. Bukan untuk berperang. Tetapi ketika dia lihat, saudara, si Goliat sudah nantang-nantang orang Israel, sementara Raja Saul dan semua tentaranya hidup dalam ketakutan. Dia lihat orang-orang ini kok pada ketakutan. Sampai akhirnya kakak-kakaknya pun memarahin dia, saudara. Disuruh cepat-cepat pulang. Kamu ini lagi cari muka ya, katanya. Tetapi ada naluri dalam dirinya yang nggak bisa dia lawan, saudara. Ketika dia lihat Goliat mengancam orang Israel, yang membuat Saul begitu ketakutan dan seluruh Israel ketakutan, bagaimana reaksi si anak muda yang imut-imut dan amit-amit ini, yang cuman menggembalakan 2-3 ekor kambing domba? Dia katakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Lihat ini. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lihat. Begitu dia lihat Allahnya dihina, saudara, kemampuan Allahnya ditantang, nalurinya Daud, walaupun dia masih muda, dia nggak terima, saudara. Dia nggak terima. Dia nggak terima. Di sini kita bisa lihat kualitas dari pengenalan Daud akan Tuhan. Kok berani dia menghina Allah Israel, katanya. Kok berani dia menantang barisan Israel? Emang dia siapa? Filistin, orang yang tidak bersunat itu. Wow. Tidak cukup sampai di situ. Daud menghadap Saul, saudara. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Lihat, seorang anak muda yang tidak pernah berperang, saudara. Mungkin tidak pernah menggunakan senjata perang, saudara. Kalau saudara lihat kisah itu secara lengkap, ketika perlengkapan senjata perangnya Yonatan dibuat kepada Daud, dia bilang, waduh, ini keberatan bagi saya. Saya nggak mau pakai ini semua. Saya nggak mau mengandalkan ini, dia bilang. Dia katakan kepada Saul, saudara, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini, dia coba tunjukkan bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia mengalami Tuhan selama ini. Ternyata, saudara, walaupun orang tuanya tidak terlalu menganggap Daud, walaupun kakak-kakaknya tidak terlalu menganggap Daud, ternyata di balik semuanya itu Tuhan sedang melatih Daud. Tuhan sedang mempersiapkan Daud. Saudara, mungkin engkau hari ini dalam posisi yang tidak dianggap. Tapi kalau engkau melakukan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dengan penuh tanggung jawab, saya mau kasih tahu, satu saat Tuhan akan promosikan kita. Tuhan akan angkat kita. Jangan cari pengakuan manusia. Tapi yang penting, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan semua dengan takut akan Tuhan. Dengan segenap hidup kita, totalitas. Itulah yang dilakukan Daud, saudara. Ternyata gini, saudara. Dia katakan kepada Saul, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dia bilang. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Lihat.
Saul pun tidak yakin dengan kemampuannya Daud. Karena memang Daud bukan seorang tentara perang. Dia hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu dan untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ternyata Saul hanya melihat Daud sebagai anak muda yang tidak punya pengalaman. Dia nggak tahu bahwa Daud ini punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Di masa-masa kesendiriannya, di masa-masa dia sedang berjuang, saudara, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba dengan penuh tanggung jawab. Ada pengalaman-pengalaman supranatural yang dia alami bersama dengan Tuhan. Saudara, pekerjaanmu itu adalah tempat di mana engkau mengalami perkara-perkara supranatural bersama dengan Tuhan. Sekolahmu itu merupakan tempat di mana engkau akan mengalami perkara-perkara yang supranatural bersama dengan Tuhan. Bisnismu itu merupakan latihan di mana engkau mengalami perkara-perkara supranatural bersama dengan Tuhan. Daud, bagi dia 2-3 ekor kambing domba itu adalah tanggung jawab untuk melatih hidupnya. Dikatakan seperti ini, perhatikan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, nah lihat, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia, perhatikan, alasan dia menantang orang Israel bukan masalah ego, bukan masalah kesombongan, bukan cuma sekedar cari muka supaya dianggap hebat sama bosnya, sama pemimpinnya. Tapi alasan dia untuk melawan Goliat ini sangat penting, saudara. Alasan saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu itu penting. Motivasi itu penting, saudara. Kalau motivasi kita salah, salahlah tindakan kita. Kalau motivasi kita benar, benarlah tindakan kita, saudara. Dikatakan seperti ini, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wow. Dia nggak mau umat Tuhan dilecehkan. Nggak mau nama Tuhan dipermalukan. Kalau alasan kita melakukan sesuatu supaya Tuhan dimuliakan, saya mau kasih tahu, disitulah pembelaan Tuhan atas hidup kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu supaya kita kelihatan hebat, supaya kita dianggap hebat sama bos kita, supaya kita dipromosikan, oh, tidak. Dan ternyata saudara, kemurnian motivasi dia sudah jaga sejak dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saudara bayangkan, demi 2-3 ekor kambing domba, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Ini sebuah dedikasi yang luar biasa. Hari-hari ini dibutuhkan orang yang punya dedikasi. Bukan cuma sekedar mencari hidup saudara, tapi memberi hidup saudara. Wow. Tuhan, kita lagi butuh orang-orang yang berdedikasi hari-hari ini. Bukan cuma sekedar orang-orang yang sekedar mencari nyaman atas dirinya, tapi orang-orang yang mau bertanggung jawab atas pelayanannya, bertanggung jawab atas keluarganya, bertanggung jawab atas orang sekitarnya. Itu yang sudah dilatih oleh Daud walaupun dia masih muda. Saul takut, saudara. Tapi Daud dia bilang gitu, saudara. Pula kata Daud, nah belum selesai, saudara. Dia bilang gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku
dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Akhirnya Saul nggak bisa ngomong apa-apa. Dia bilang, saya sudah buktikan bahwa Tuhan ada. Saya sudah buktikan bahwa Tuhan ada. Saya sudah lihat bagaimana dia menolong saya ketika saya melepaskan kambing domba dari cengkeraman singa dan beruang. Bagaimana saya kejar itu. Saudara, kalau saudara dan saya terbiasa melakukan segala sesuatu dengan dedikasi yang tinggi, hanya untuk tanggung jawab dan memuliakan Tuhan, maka satu saat Tuhan akan kasih kita kesempatan. Dan kesempatan itu akan dipakai Tuhan untuk mempromosikan kita. Bagi orang Israel, Goliat adalah ancaman, masalah besar. Tapi bagi Daud, Goliat adalah kesempatan, saudara. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia punya Allah yang hebat. Masalah ini, COVID-19 ini, saudara, bagi orang lain ini masalah besar. Tapi bagi anak Tuhan, ini kesempatan kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Bagaimana Tuhan memelihara gerejanya. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Karena itu, mari kita tatap Tuhan yang maha besar. Daud adalah orang yang mengenal pribadi Tuhan. Dan Daud memiliki pengalaman bersama Tuhan dalam menghadapi singa dan beruang. Pengalaman Daud sehari-hari bersama dengan Tuhan membuat dia tidak takut menghadapi Goliat, saudara. Coba lihat reaksi Goliat terhadap Daud, saudara. Reaksi Goliat yang tinggi besar, 6 hasta, 1 jengkal, 3,2 meter. Ketika berhadapan dengan Daud, ternyata Goliat merasa rendah di hadapan Daud. Lihat, bagaimana tidak? Goliat dengan segenap perlengkapan senjata perang, Daud hanya menghadapi dia dengan sebuah ketapel, saudara. Tanpa ketopang, tanpa baju zirah, tanpa lembing. Wow, ini pelecehan. Makanya Goliat ngomong gini sama Daud. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, katanya. Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu, orang Filistin itu atau Goliat mengutuki Daud. Wow, betul-betul mentalnya Goliat langsung hancur dibuat Daud, saudara. Hanya dengan penampilannya, saudara. Apakah aku anjing? Sehingga kau datangi aku dengan tongkat, katanya. Bayangkan, tapi lihat bagaimana reaksi Daud, saudara. Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudara. Di dalam menghadapi setiap kesulitan, Daud bilang gini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, lihat, hari ini juga Tuhan, dia yakin Tuhan yang mengalahkan Goliat, bukan dirinya. Saudara, apakah saudara yakin bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk menghadapi masa-masa sulit ini? Bukan kekuatan kita, bukan uang kita, bukan pengalaman kita, bukan relasi kita, tapi Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan, saudara. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya, perhatikan lagi,
Tujuan dia mengalahkan Goliat. Tujuan kita menang atas pergumulan kita. Tujuan kita menang atas kesulitan kita. Bukan supaya kita kelihatan hebat. Bukan supaya kita kelihatan gagah. Bukan supaya nama kita terkenal. Bukan itu tujuannya. Dikatakan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara dan saya harus menang atas masalah kita, atas kesulitan kita, atas pergumulan kita. Supaya apa? Dunia tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang berdaulat atas segalanya, atas alam semesta. Mari, jangan putus asa. Mungkin kau berkata, hari ini saya sudah putus asa, Kak. Saya sudah gak mampu lagi. Saya sudah gak mampu. Pandang Tuhanmu, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang mengendalikan jagat raya ini, yang mengendalikan sejarah dunia. Pandang dia. Stop mengasihani diri sendiri. Jangan fokus melihat masalah kita. Lihat Tuhan yang besar, yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian. Kalau maut dia sudah kalahkan. Saya percaya. Semua kesulitan-kesulitan kita, dia sudah kalahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, sesulit apapun itu, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah tawar hati. Sehingga engkau berkata, udahlah, gak usah doa-doa lah, gak usah cari Tuhan lah. Toh juga hidup sama-sama gitu-gitu aja. No. Itu tipu daya iblis. Bangkit dari segala keterpurukanmu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Renungkan firman Tuhan. Sembah Tuhan. Cari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan tawar hati. Pandang Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah kita. Andalkan dia, saudara. Izinkan dia berbicara apa yang harus kita lakukan. Dan taatlah kepada apa yang dia perintahkan. Maka sama seperti Daud, hanya dengan satu ketapel, satu peluru, dia bisa mengalahkan Goliat. Saudara, kalau saudara perhatikan, peluang Daud mengalahkan Goliat cuma satu tempat, cuma di sininya, keningnya, saudara. Karena semua tubuhnya sudah tertutup dengan perlengkapan senjata perang. Satu-satunya peluang itu cuma di keningnya, saudara. Tapi walaupun peluangnya cuma 1%, saudara, itu cukup bagi Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Mungkin peluangmu untuk sukses cuma 1%. Mungkin peluangmu untuk bisa menyelesaikan masalahmu cuma 1%. 1% itu cukup bagi Tuhan untuk membuat engkau menang atas segala pergumulan hidupmu, saudara. Mungkin modalmu nggak banyak, mungkin relasimu nggak banyak, kemampuanmu nggak banyak. Tetapi kalau engkau percaya sama Tuhan, Daud dengan sebuah batu kali, saudara, dan sebuah ali-ali ketapel, dia bisa mengalahkan Goliat. Kita pun akan menang atas setiap kesulitan-kesulitan kita, atas setiap ketakutan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat renungan pada sore hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Semua di dalam kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami kesulitan hari-hari ini, itu karena Tuhan ingin menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Tuhan ingin menunjukkan kepada kami bahwa Engkau lebih besar dari setiap segala kesulitan kami. Mampukan kami untuk memandang Engkau dan mempercayakan hidup kami ke dalam anugerah-Mu. Apapun keadaan anak-anak-Mu hari-hari ini, Tuhan, apapun kesulitan yang mereka hadapi, biar kesulitan itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk mereka mengalami kasih, kuasa, dan perlindungan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Mendengarkan renungan ini, Tuhan. Lindungi mereka. Bahwa mereka mengalami Tuhan. Bahwa mereka untuk melihat kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur
buat hari ini. Berkati bangsa ini. Kami percaya Engkau lebih besar dari semua kesulitan yang ada di bangsa ini. Kami tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah di bangsa ini, Tuhan. Karena itu kami minta hikmat-Mu buat para pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, semua para menteri dan stafnya, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil. Biar Tuhan yang memimpin mereka untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Supaya bangsa ini menang atas COVID-19 ini, Tuhan. Dan biar nama-Mu dimuliakan di bangsa ini. Pulihkan bangsa kami. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, lindungi mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, lindungi keluarga mereka. Damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Semua para medis, Tuhan, kami dukung mereka. Kami minta anugerah Tuhan bagi mereka. Semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas. Tuhan lindungi, jagai mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan. Damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Lindungi keluarga mereka. Kami percaya Engkau lebih besar daripada semua masalah yang ada di bangsa ini. Terpujilah Engkau, berkati JJKP tempat ini, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu tinggal di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini, Tuhan, buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Bagi saudara yang tidak sempat mengikuti siaran ini, siaran langsung, saudara bisa mengikutinya lewat channel YouTube kita. Channel kita namanya MDC Tulungagung. MDC Tulungagung. Kalau saudara diberkati dengan renungan-renungan ini, saudara boleh sharingkan kepada orang-orang yang saudara kasihi. Baik lewat Facebook, baik lewat WA, saudara bisa sharingkan linknya supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu besok jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.